Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhal muslimin, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari Jumat yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah ayat, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya sungguhnya kata Allah, akulah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan semua itu kata Allah tidak lain hanyalah sebagai ujian bagi kita umatnya. Siapa di antara kita ya Allah, kata Allah, yang paling baik amalnya dalam menghadapi ujian tersebut? Sesungguhnya kata Allah, akulah yang maha perkasa dan maha pengampun. Jadi hakikatnya jemaah, hidup kita ini semuanya, baik kesenangan maupun kesedihan yang kita hadapi sehari-hari, semua itu hanyalah ujian bagi Allah. Sama aja sebenarnya. Baik Allah memberikan kesedihan, baik Allah memberikan kebahagiaan, itu semua hanyalah cobaan bagi kita. Tinggal bagaimana kita menghadapi cobaan itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah, sungguh beruntung kata Rasulullah seorang mukmin apabila ia menghadapi kesedihan, cobaan, ia bersabar. Apabila ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur kata Allah. Dan itu ya kata Rasulullah tidak terdapat kecuali bagi seorang orang yang mukmin, orang-orang yang benar imannya. Sesuai juga dengan ayat di surah Al-Jariyat mengatakan bahwa hidup ini ibadah kepada Allah semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Tidaklah kata Allah, kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tidaklah aku yang meminta makan kepada kalian, kata Allah. Dan aku juga tidak minta rizki kepada kalian. Namun kata Allah, akulah pemberi rizki yang sangat kokoh. Jadi dengan kata lain jemaah, hidup kita ini hanya menjalani ya. Menjalani siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya pulang sesuai syariat Rasulullah, siapa yang paling ikhlas pulang. Dua ibadahnya, syaratnya supaya diterima oleh Allah. Amalnya sesuai tuntunan Rasulullah, tiba kepada Nabi. Yang kedua, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dua itu kada tercapai, Allah kada menerima amal kita. Ini ada kisah. Ini kisah cuma kalau dicocokkan dengan hadis, insya Allah akan menjadi ibrah bagi kita, jadi pelajaran bagi kita. Zaman dahulu terdapat di suatu negeri orang yang kaya. Orang yang kaya ini sidin sudah tua dan hampir meninggal, jadi berwasiat kepada anak-anaknya. Dipanggil anak-anak sidin. Wahai anak-anakku nih, aku nih anak meninggal, adakah bila aku meninggal kena, adakah di antara kalian nih yang sanggup mengawani aku 41 hari di samping kubur? Maka akan kuberikan separuh harta 6 triliun rupiah ini selain dari waris. Jadi jangan anaknya kada ada yang sanggupnya. Anak-anaknya kada sanggup, dikiau keluarga, ditakuni oleh keluarga. Adakah dari keluarga sidin nih, keluargaku yang sanggup kata sidin mengawaniku di kubur 41 hari? Karena aku bari, aku sedekahkan harta setengah dari hartaku yang triliunan ini. Ini contoh aja. Bahwa ini amalan ini tidak ada syariatnya. Nabi kada mengajarkan cara-cara kayak ini. Walaupun niatnya ikhlas karena Allah, tapi ingin bersedekah nih dengan cara yang kayak ini. Jadi Allah kada menerima. Contoh aja nih, cuma pelajaran. Jadi kada ada yang menerima. Singkat cerita, ada seorang miskin yang mau menerima tadi. Aku siap ya. Seorang miskin ini cuma gawiannya menebang kayu. Singkat cerita meninggal orang yang kaya tadi, dan sesuai wasiatnya setelah dikuburkan dan dikawani oleh orang miskin tadi dikubur. Ditabuhkan lubang di sebelahnya. Di atasnya ada yang memberi makan pagi kenapa? Malam pertama, malam sunyi datang malaikat menakuni yang meninggal tadi. Datang juga menakuni orang yang mengawani tadi. Si fulan, ikam nih bapak ke sini. Aku nih jadi penebang kayu nih mengawani sidin nih. Bila mengawani sidin 41 hari sudah tercapai, sudah harinya aku akan diberikan harta separuh 6 triliun rupiah. Oh, kayak itu aja malaikat. Apa gawe nikam di dunia? Aku nih penebang kayu, jarang penebang kayu tadi. Harta ikam apa? Nangkem bawa cuma kapak ini aja. Sebutin kapak nih aja. Malam ditakuni oleh mereka semalaman nih. Kapak nih kamu gunakan gasan apa? Jadi saudaranya aku menebang kayu di hutan. Sampai subuh nih, kapak lawan kayu hutan nih. Ya pertanyaan. Malam esok pulang hari kedua. Malam kedua tanya pulang, datang pulang malaikat. Wahai sepulan, ini malam kedua nanti tanya pulang ikam. Ini mengira pertanyaannya berbeda nih, yang lain pulang. Mbak itu pertanyaannya sama sekalinya. Malam kedua, ikam menebang kayu di mana? Di hutan. Ukurannya sama lah, ukurlah ukurannya menebang kayu ini setiap. Kada sama. Jadi mau kada sama berapa? Ikam menjual harganya, dia malaikat. Sama aja harganya. Nah, dia malaikat. Kada sama harganya. Kada protes lah orang yang jual kada aja. Selesai udah sampai kedua, subuh sudah. Kalau warnanya sembahyang kan orang nih. Malam ketiga pulang. Malam ketiga sama pertanyaannya. Bayangkan jemaah. Cuma harta yang sedikit itu aja sama pertanyaannya. Berapa malam sudah? Ini sesuai dengan hadis Nabi juga. Kada bergerak di Nabi ini. Orang ini di akhirat kena sebelum ditanyakan 4 perkara nih. Kamana umurnya, gasan apa hidupnya? Gasan apa ilmunya digunakan? Gasan apa tubuhnya nih diberi makan? Dan gasan apa hartanya? 4 ditanya Nabi, ditanya Allah yang malaikat kena. Kada bergerak kita nih. Sudah kau menjawab ke-4 tuh. Belum tentu juga lagi surga neraka. Itu pertanyaan dia hanya. Bayangkan dari 3 malam sudah pertanyaannya berkitar pada kapak, hutan, kayu tadi.
Belum lagi harta yang banyak kayak sidin tadi tuh. Kayak apa Allah yang pertanggung jawaban kita nih. Masalah harta. Dua karena harta tuh bilang, di mana kamu dapat kata dia malaikat, kemana kamu gunakan? Ilmu tadi, ilmu apa? Gasan apa ilmunya? Ilmu ini baik aja semua, ilmu matematika, fisika, kedokteran, semua baik bila kita gunakan gasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, malam ketiga, malam keempat, kelima, sampai 41 malam sudah sama pertanyaannya seputar itu apa kayu itu aja. Jadi setelah keluar dari kubur orang tadi itu 41 hari mengawali tadi gelisah ini. Ini banyak sudah orang menunggu sudah keluarganya 41 hari sudah. Ini keluarga nang ahlul mayit nih, aku kada jadi menerima harta nang setengah triliun tadi. Bayangkan aku cuma berharta kapak nih aja sudah pertanyaan Allah 41 hari bersekitar ini aja. Apalagi yang triliunan misalnya aku dapatkan dengan cara nang kada baik pulang, kada benar pulang. Ini caranya sudah kada sesuai dengan syariat. Jadi ulun tutup kisah tadi ini sebagai ibrah bagi kita, sebagai pelajaran kita bahwa amal syariat itu dua, tanda diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai syariat ittiba kepada Nabi Muhammad. Contoh si ahlul mayit tadi dia bersedekah tidak sesuai syariat walaupun ikhlas, sudah mati dengan cara yang kada benar sedekahnya. Kalau cara yang benar bisa, ini hartaku wakafkan kepada masjid separuh misalnya, setelah sisanya gasan wasiat, gasan warisan, tukarkan apa mushaf Quran, sejadah, itu bisa. Karena 3 ayat kata Allah setelah wafatnya yang diterima, amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Mendoakan juga anak yang soleh, mun kada mendoakan kada bermanfaat juga. Dan yang kedua tadi, orang yang miskin yang penebang kayu tadi, ini niatnya kada benar sudah. Niatnya cara mendapatkan hartanya kada benar sudah, dengan cara yang kada benar. Jadi dua pelajaran tadi dicocokkan dengan hadis, insya Allah sesuai, dicocokkan dengan Quran, insya Allah sesuai. Ini kisah bisa dikisahkan di rumah kayaknya oleh keluarga. Mudah-mudahan kisah ini dengan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi ulun juga, bagi pian dan keluarga kayaknya di rumah bisa dikisahkan. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.